أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Segala kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, hingga kita dapat melangkahkan kaki kita di ini makom dalam acara pengajian rutin setiap malam minggu. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, beserta tabi'in-tabi'innya, beserta pengikut yang terdahulu. Semoga kita yang ada di makam ini termasuk yang di dalamnya. Sama-sama yang kita hormati kepada pembina IPPI Jakarta Wainal, semoga beliau beserta keluarga senantiasa bisa memberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dikuatkan serta senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan dari Gusti Allah. Dan juga sama-sama yang kita hormati pembimbing kita Omir, semoga beliau bersama keluarganya senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin, serta pertolongan dan perlindungan dari Gusti Allah. Dan juga untuk asisten pembimbing Mas Inuk dan Bang Kelly, semoga beliau senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin, serta senantiasa diberikan pertolongan dan perlindungan dari Gusti Allah. Dan juga untuk Dewan Ustadz Cahman, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dan selalu diberikan perlindungan serta pertolongan dari Gusti Allah. Dan juga tak lupa pada jajaran pengurus, semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dan perlindungan serta pertolongan dari Gusti Allah. Dan juga para ikhwan, para akhwat, semoga senantiasa Gusti Allah berikan kesehatan baik maupun batin, dan pertolongan serta perlindungan dari Gusti Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut aja pada susunan acara malam ini. Pertama, pembukaan gerbang alam. Kedua, kidung ayat semesta. Yang ketiga, muara hikmah. Yang keempat, sinar jiwa penggugah batin. Yang keenam, bukaan diri dan pusaka rimba. Yang ketujuh, munajat. 8, santapan jiwa dan istirahat sejenak. 9, menanti fajar jamaah sholat subuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, pembukaan gerbang alam sudah saya buka ala kadarnya. Baik, untuk acara kedua
Kidung ayat semesta dan muara hikmah akan disampaikan Ustaz Cakman. Waktu keempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad kadzdzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Inna fi dzalika laayah وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. صدق الله العظيم. Yang barusan saya bacakan surah Asy-Syu'ara ayat 6 sampai 16. Yang artinya, sungguh mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah dan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu, yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku. Dan karenanya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku, maka utuslah Jibril kepada Harun. Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Allah berfirman, jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami atau mukjizat-mukjizat, sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mutaramin yang sama-sama kita hormati, pembina YPPI Sejabat Tapok Om Zainal, yang semoga beliau beserta keluarga beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan lahir dan batin oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa selalu mendapat curahan rahmat karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati, pembina YPPI Sejabat Tapok, pembimbing Om Irwan, yang juga beliau semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan lahir dan batin, dan juga terus ditambah keberkahan, kemuliaan, dan juga cucuran rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita hormati juga para asisten pembimbing, baik Mas Inok maupun Bang Kelly, yang semoga beliau selalu senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, dan juga diberi kekuatan lahir dan batin, dan senantiasa mendapat lindungan dan juga kasih sayang dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap para pengurus YPPI Sejabat Tapok, baik Kang Bani, Om Hendra, Mas Yono, Kang Fahmi, dan juga Aamul, dan juga koordinator Ustadz Bang Aris, dan segenap para Dewan Ustadz, baik Ustadz Juarsa maupun Ustadz Yayan, para hadirin wa hadirat, para ikhwan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hadir, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan juga diliputi, dinaungi oleh rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di majelis ini. Semoga hadirnya kita di sini menjadi sebab ditambahnya keberkahan dalam hidup kita, menjadi sebab turunnya rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan keluarga kita, dan juga diampuni daripada segala dosa perdosaan kita. Salawat beserta salam senantiasa tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kepada Allah agar kita termasuk umat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang kemarin juga, minggu kemarin random bukanya masih surat Asy-Syu'ara. Ya, jadi buka Qur'annya random, ya seketemunya lah, sedapatnya, sekebukanya. Kemarin surat Asy-Syu'ara juga membahas tentang kisah perjalanan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, yang ketika dikejar oleh Fir'aun beserta tentara-tentaranya, beliau berada di dalam satu titik yang seakan-akan tidak ada jalan lagi, ke depan laut. Ya, kalau dipaksain nyebur, tenggelam. Di belakang Fir'aun dan tentaranya yang siap membunuh, mengepung. Lah, itu posisi di mana kita sudah tidak ada upaya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah jalan buntu, ke depan nyebur, ke belakang ada yang siap menyerang, membunuh, menyergap, kanan kiri pun tidak bisa, cuma bisa menengadah ke atas mengharap pertolongan. Dan kalau kita
dalam keadaan seperti itu, depan mentok, belakang nggak bisa, kanan kiri juga nggak bisa, terbang ke atas juga nggak bisa. Satu-satunya jalan atau cara yang harus kita tempuh adalah pasrah dengan menundukkan kepala, bersujud ya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kejadian atau keadaan Kanjeng Nabi Musa mungkin ada yang pernah mengalami suatu kejadian permasalahan, seakan-akan tidak ada jalan keluar, jalan buntu, bingung harus bagaimana, nggak tahu harus ngapain. Nah, di saat itulah bagaimana sikap dan upaya kita dalam menghadapi hal tersebut. Nah, kalau dari kisahnya Kanjeng Nabi Musa, ya itulah turun pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin juga sudah saya bahas kaitannya dengan TBS ya, karena ini juga masih masuk surat Asy-Syu'ara. Cuma kembali ke awal lagi. Kemarin ayat berapa kemarin ya? Agak pertengahan lah. Sekarang ini dari agak awal-awal. Sedikit untuk memahami TPS ya, karena itu merupakan ijazah kita yang harus kita jaga. Kalau bisa dikaitkan dengan kisahnya Nabi Musa, TPS ta'awud basmalah syahadat, yaitu ketika kita berada dalam satu titik, satu keadaan di mana kita nggak tahu harus bagaimana, bingung dalam keadaan tersebut, lah disitulah fungsi atau saatnya ta'awud kita jalankan, kita amalkan. Kemarin sudah kita bahas cara mengisi ta'awud adalah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah Kanjeng Nabi Musa saat itu memohon kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terjepit bersama kaumnya. Nah, Kanjeng Nabi Musa melakukan suatu perintah yang langsung dari Gusti Allah, yaitu suruh apa kemarin? Memukulkan tongkat idrib yang sokal bahar. Pukullah dengan tongkatmu al-bahar akan laut, suruh mukulin ke laut. Nah, itu kan berarti imtithalu awamirillah, menjalankan perintahnya Gusti Allah. Ketika itu disebut ta'awud. Setelah ta'awud terbukalah jalan melompong, terbelahnya laut sebagai tanda kebesaran Gusti Allah, tanda kasih sayangnya Gusti Allah ya, yang bisa kita kaitkan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah ta'awud dapat hadiah basmalah. Tadinya jalan seakan-akan buntu, Allah buka jalan tersebut, dilewati oleh Kanjeng Nabi Musa beserta kaumnya sampai pada seberang laut. Terselamatkanlah Kanjeng Nabi Musa beserta kaumnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sampai di pinggir, merasakan, melihat, menyaksikan langsung kebesaran Gusti Allah, pertolongan Gusti Allah, lah itu adalah salah satu implementasi daripada makna syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini salah satu sudut pandang untuk lebih mudah kita memahami TPS dan mengisi TPS, ya, merawat, mengisi, mengasah TPS di Wisma Asri.
Ya alhamdulillah ini Wisma Asri, kalau dibikin singkatan, Wisma itu wisata ma'rifat. Tuh, nggak mau kalah sama koordinator. Tadi bilangnya bahasanya apa? Membuka gerbang alam. Alam apa? Alam gaib. Ya, Wisma wisata ma'rifat. Nah, kita datang ke sini tuh, wisata ma'rifat. Ya, belajar untuk semakin mengenal Gusti Allah, keagungannya, kebesarannya, kasih sayangnya, ya, dan lain sebagainya. Asri, asah ritual. Oh, baru nemu tadi Om, duduk di sini tadi. Wisma Asri. Iya, bingung terus apa ya. Ngeliat Bang Aris pakai bahasa yang aneh-aneh kan, membuka pintu alam, alam gaib, bapak alam apa tahu. Akhirnya kepikiran juga Wisma Asri, udah bikin singkatannya sendiri. Wisata ma'rifat asah ritual. Wah, yang asah ritual yang kita nggak bisa lah merasakan spiritual tanpa ritual. Artinya hakikat tanpa syariat ya sia-sia. Syariat tanpa hakikat pun akan terasa hampa, kering. Makanya kudu diasah ritual agar merasakan nikmatnya spiritual. Itu adalah makna dari Wisma Asri. Oh, senemunya ke. Kembali ke tadi kisah tentang Kanjeng Nabi Musa yang ketika kaum yang mendustakan daripada Al-Quran, mujizat-mujizat yang telah diperlihatkan, tapi mereka tetap mendustakan, tidak mau beriman. Ya, karena buka random begini nih merupakan salah satu tirakat. Ketika ada suatu kejadian, suatu permasalahan atau urusan dan lain sebagainya yang kita butuh akan suatu jawaban. Nah, ini terkadang banyak orang yang mencari jalannya masing-masing. Ya, naudzubillah, ada yang datang ke dukun, "Mbah, gimana ini, Mbah? Ya udahlah, kamu siapin mahar begini, siapin kembang 7 rupa, apalah dan lain sebagainya, suruh ke gunung." Cuma buat nyari jalan keluar, solusi. Nah, ini salah satu jalan keluar permasalahan, solusi atau lain sebagainya dengan random membuka Al-Quran, random sekebukanya. Ya mungkin awali kita dengan munajat, ada suatu permasalahan atau kejadian atau urusan apa, minta kepada Gusti Allah, munajat kepada Gusti Allah, TBS buka random, nah, tinggal dibaca apa yang kita buka, terjemahannya, maknanya. Nah, itu insya Allah akan menjadi solusi, ya, jalan keluar atau enggak titik terang dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Cuma ya repotnya sebagai pembicara yang namanya random, ya kita persiapannya kan ya random juga. Iya, persiapannya ngomongnya random aja udah, sengomong-ngomongnya. Ya, wa ma yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Ya, intinya ya udahlah, terserah Gusti Allah nanti gimana mau ngomong apa kek. Nah, itu tadi, jadi banyak yang mendustakan Al-Quran. Kanjeng Nabi Musa khawatir juga nanti kaumnya akan menyerang, membunuh dan lain sebagainya. Bahkan mengajak saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam dan lain sebagainya. Tapi Gusti Allah meyakinkan ketika itu tidak akan ada yang membunuhmu, karena langsung Allah yang menjaga dan melindungi Kanjeng Nabi Musa alaihis salam. Gitu. Yaitu bab apa ya, bab yakin lagi lah, kemarin juga udah kita bahas bab yakin kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya ini masih asy'ara aja. Asy'ara tuh jamak daripada syair. Para penyair yang asy'ara, para penyair. Para penyair. Tahu kan para penyair yang suka merangkai kata. Lalu jadi penyair semua, dari MC-nya udah jadi penyair. Bahasa-bahasa langit keberapa nggak tahu lah. Setiap minggunya alhamdulillah itu bagus, itu luar biasa. Ya belum lagi Kang Bani bikin lagu yang liriknya penuh dengan mutiara-mutiara hikmah, kok syair juga kan, menikmati ya begitulah. Ya emang sedang mengkaji kita Al-Quran, mendalami makna, bukan hanya ritual tapi juga spiritual, bukan hanya syariat tapi juga hakikat. Ya, memang kalau ngebahas syariat hakikat agak-agak apa ya, bingung lah, apa sih, sering banget kita dengar syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat, sering kita dengar. Ya gampangnya seperti itulah. Kita ngopi, ibaratnya kita ngopi nih. Kita ngopi itu anggap aja syariat. Ini kopi udah ada, ya kopi udah ada. Ini anggap aja syariat. Syariatnya apa? Yaitu kopi diseduh, ditaruh di gelas, diaduk. Ada yang pakai gula, ada yang kagak. Dalam ibadah juga kan sama, ada yang pakai kunut, ada yang kagak, kan begitu. Ada yang suka tahlilan, ada yang kagak. Ya udah biasa, masing-masing seleranya, ya enggak? Yang suka kopi pahit ya jangan dipaksa untuk pakai gula. Yang suka kopi manis juga jangan dipaksa untuk ngerasain kopi. Masing-masing aja, yang suka manis silakan, monggo. Yang suka pahit juga monggo. Yang penting judulnya sama-sama ngopi. Itu syariat. Makanya di syariat banyak pendapat, ya banyak praktek yang berbeda-beda. Ya seperti kopi kita pun berbeda-beda. Udah jadi ini kopi dalam satu gelas dengan proses tadi kan, nuangin kopi, air panas, diaduk dan lain sebagainya. Kita jalani dengan cara apa? Thariqah, ya enggak? Thariqah artinya apa? Jalan kan? Thariqah jalan. Kalau cuma kopi doang enggak diseruput, ya berarti kita bersyariat tanpa hakikat. Nah, untuk sampai hakikat perlu adanya thariqah. Thariqahnya gimana? Ambil itu gelas. Ya, ambil nih gelas nih, seruput itu kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah diseruput ini kopi, baru ketemu dengan hakikatnya kopi rasanya. Ya, nggak apa-apa nanti pakai versi yang lain, pembicara yang lain nggak apa-apa. Ini versi saya begitu. Untuk memahami syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat ya begitu aja. Ma'rifat kan kenal, tahu. Karena sering ngopi yang bermacam-macam, tahu. Wah ini luwak, nah gitu kan. Wah ini kapal api. Wah ini Garut, ya, kopi Garut, Arabica, Robusta dan lain sebagainya. Udah kenal, tahu dari warnanya aja udah. Wah iya Arabica, wah Robusta, kan gitu. Itu ma'rifat, kenal. Ya, ketemu hakikat, main rasa. Wah ini rasanya begini. Kalau ditambah gula, asamnya makin naik. Tuh. Wah ini gulanya dikit aja. Wah ini gak usah pakai gula dan lain sebagainya. Nah itu seni namanya. Makanya thariqah pun bermacam-macam. Cara prakteknya juga beda-beda. Ya, sama kayak kita
ngopi, gitu ya Pak Gun ya. Gampangnya begitu. Pak Gun manis apa pahit kopinya? Oh manis. Pak Gun manis, saya pahit, beda. Tapi tetap duduk dalam satu majelis. Nggak bisa saya masakan memaksa Pak Gun nggak boleh ngopi pahit, manis, harus pahit. Wah, Pak Gun pun sama ke saya, nggak boleh ngopi pahit, harus manis. Nikmatnya kopi itu kalau manis pahit apa yang harus dinikmati, macam-macam itu kan nggak kelar-kelar kan. Di dalam syariat pun begitu. Mau di debat dibicarakan masalah furu'iyah, perbedaan pendapat, nggak bakal kelar karena seleranya beda. Terus gimana? Ya udah masing-masing aja jalanin, tapi tetap dalam satu ibadah, dalam satu syariat, yaitu syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam haluan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kan begitu ya, gampangnya begitu. Nah, kalau udah ma'rifat, udah hakikat, ya udah gampangnya memahami syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat ya. Kalau cuma ada kopi doang disediain, nggak diminum, sosokan bicara masalah hakikat, ya nggak nyambung, nggak nemu, susah, malah yang dengar puyeng, ini ngomong apa ini. Di dalam tubuh kita ada qalb, dalam qalb ada fuad, dalam fuad ada lub, dalam lub ada sir, dalam sir ada sirrul asrar. Wah, ada insan, yang terakhir aku. Wah, dalilnya ayat Al-Quran, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Kalau mau ketemu Tuhan, hilangkan keakuan, maka akan ketemu yang namanya aku. Siapa aku? Lah, kan keder orang yang denger kayak ini ngomong apa. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Diawali dengan la ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali dia. Dia kan berarti masih jauh. Makin dekat la ilaha illa anta, kamu udah makin dekat. Diajak ngomong kan, anta, kamu, mukhatab. Makin dekat lagi, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali saya. Nah lo, kalau udah begitu gimana? Ya repot, maksudnya memahaminya kita kudu butuh apa ya. Kalau komputer mah kita masih Pentium 1, isinya udah Windows berapa? 2024 bagaimana? Artinya berat, kasihan masyarakat, ngeblank, ngeheng. Ini Ustadz bahas bab apa sih? Kan begitu. Makanya gampangnya ya udahlah, untuk syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat, yang ngopi itu ngopi. Kita sholat, ya udah takbir, awalnya salam, akhirnya kelar, begitu aja setiap hari. Berarti sama aja kita nyeduh kopi ora diseruput, cuma nyeduh tuang tuh kopi, kasih air panas, diaduk, taruh depan sampai maghrib, kelar, dibuang, seduh lagi, terus begitu. Itu syariat doang ya, belum ketemu, nggak ada hakikatnya. Ibaratnya begitu. Kalau ditanya udah ngopi loh, udah tiap hari bikin kopi saya. Habis ya udah pagi bikin lagi, sore bikin lagi, malam bikin lagi. Diseruput ora, lah ora. Bikin aja. Ya berarti syariat doang, sholat doang. Hakikatnya belum nemu, belum merasakan. Makanya di sini kita belajar. Selain kita bisa nyeduh kopi, takarannya tahu, oh ini sesendok. Yang suka gulanya setengah sendok aja, yang suka manis ya samalah, apa 2 sendok terserah. Udah jadi diminum itu kopi, baru tahu, oh ini nikmatnya 1 sendok, ini nikmatnya 2 sendok, ini nikmatnya nggak pakai gula, misalnya Arabica nggak pakai gula, tuh Robusta
pakai gula. Ya, gampangnya begitu. Jadi sholat kita selama ini ya jangan kayak orang bikin kopi tanpa diseruput. Ditanya udah sholat, udah. Tiap hari nggak pernah ketinggalan saya sholat, sholat terus sholat. Udah ketemu sama rasanya sholat. Rasanya sholat kayak gimana? Nah, kan begitu. Situ bikin kopi tiap hari bikin. Rasanya kopi gimana? Lah tahu orang kagak pernah diseruput. Nah, kan begitu ya enggak? Diseruput itu kopi, udah tahu rasanya, tahu selera kita, baru itu sinkron antara syariat dan hakikat. Kalau kata Imam Malik, siapa yang bersyariat tanpa hakikat namanya zindik. Ya, pokoknya harus nyambung berdua tuh, syariat doang tanpa hakikat sia-sia, hakikat doang tanpa syariat bohong, cerita kemana-mana, kopi ini rasanya manis, kopi itu begini, apalagi begini. Kamu udah pernah bikin kopi belum? Belum. Pernah nyeruput belum? Lah belum. Lah terus ya katanya, lah kan ribet. Orang ninggalin sholat karena udah merasa sholat saya sudah sholat hakikat, jadi nggak perlu ada gerak. Ya udah, akhirnya gimana caranya bisa ngerasain tuh kopi tanpa kita seruput itu kopi, cuma ngebayangin doang jadinya. Oh, kopi rasanya begini, rasanya begini. Ya nikmatnya cuma dalam angan-angan, kan begitu. Ya makanya kita belajar di sini di majelis ini untuk bisa dua-duanya sinkron. Sholat juga ketemu sama nikmatnya sholat juga. Yang selama ini mungkin kita sholat doang, biasa aja, selesai sholat ya udah begitu. Lah sekarang kok seakan-akan pengennya sholat baik. Ya kan, kalau udah ngerasain nikmat begitu ya. Pengen ngopi be, yang tadinya mungkin nggak jarang ngopi, atau ngopinya biasanya ketemunya kopi seret, disensor karena merek nggak boleh disebut. Biasanya ngopi itu be, akhirnya dia ke majelis Wisma Asri, wah kopi apa be ada di sini. Ya jenis kopi macam-macam ada di sini, dia cobain, beda nih kopi. Ini kopi apa lagi? Ini kopi apa lagi? Ya enggak, sampai ketemu, wah ini baru nih, rasanya beda, nikmat banget ini. Nah, kalau udah ketemu yang klik, yang cocok, bawaannya apa? Pengen ngopi terus, ya enggak? Kita sholat begitu, kalau udah ketemu yang klik, pengennya sholat terus. Kanjeng Nabi ketika perang Khandaq, ya kan, sahabat ngeluh, ya Rasulullah ini lapar kita nih lihat nih sudah ganjel 2 batu. Ya Kanjeng Nabi nggak usah ngomong, buka 3 batu, lebih lapar. Nah yang dilakukan Kanjeng Nabi ketika itu apa? Ya sholat aja, udah sholat. Udah sholat aja, tenang Kanjeng Nabi mah. Ya makanya wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Sabar dan sholat. Nah kalau kanjeng Nabi Musa minta pertolongan, dikasih tahu caranya dengan memukulkan tongkat. Lah kita umatnya kanjeng Nabi dikasih tahu. Kalau lagi butuh pertolongan gimana ini? Apa cukup doa doang? Ya perlu adanya kita bukti kalau emang kita butuh pertolongan, yaitu dengan sholat. Nah kan begitu, ya kan? Kalau udah ketemu nikmatnya sholat, ya udah, bawaannya pengen sholat terus. Udah ketemu belum? Belum? Sama berarti. Halo, ini ada orang ngasih tolong kamera ini. Nggak ada suara bisa ini. Ya,
Sampai nanti pokoknya pengen sholat, sholat 2 rakaat sejam nggak terasa. Aku bisa yang terawih aja 20 rakaat, ya 20 rakaat berapa menit tuh? Belum di korting. 20 rakaat di korting jadi 8 rakaat. Itu aja hitungannya cuma berapa? Ya nggak sampai sejam lah, tergantung supirnya. Ya, lah ini 2 rakaat kok bisa sejam. Setelah kelar kok pengennya sholat lagi, sholat lagi. Nah ini kan berarti sholat kita naik kualitasnya. Ternyata Allah perintahkan sholat bukan cuma kita suruh takbir di awal dan salam di akhir, tetapi ada rahasia tersembunyi yang mungkin hanya tersirat yang Allah siapkan bagi mereka yang mau mengharap dan mencarinya. Yaitu contoh lah, ya, syariat-syariat ini. Ya ikhwan, akhwat, para hadirin wal hadirat, para penonton di studio maupun pemirsa di rumah yang baru bergabung, ya jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan lain sebagainya. Udah berapa pemirsanya itu? Alhamdulillah ribuan. Setiap kita live di sini ribuan yang nonton. Ya mungkin 50-nya dari golongan manusia, sisanya minal jinnati wan nas lah. Nah, iya, ada dari jin, malaikat ya, yang jauhkan semuanya kali lah. Ya karena emang begitu. Nih ngalor ngidul nih. Emang ada malaikat yang tugasnya suruh jadi ngider, Pak Gun. Ya, malaikat kan banyak macamnya ya. Ada yang suruh sujud dari pertama kali tuh malaikat diciptain sampai nanti hari kiamat udah sujud deh, sujud malaikat. Suruh jaga pintu surga, ya udah di pintu aja begini. Dari awal sampai nanti udah di pintu aja. Ya nggak ngopi, nggak ngudut, nggak ngaso dulu, ngopi dulu orang, tidur juga kagak. Itu malaikat modelnya. Apalagi Israel, udah dia main cabut deh kalau suruhnya mencabut udah main cabut deh dia mah. Nabi Rasul dicabut-cabutin sama dia. Emang tugasnya malaikat begitu. Lah ini ada malaikat yang tugasnya suruh ngider sama Gusti Allah. Malaikat ini satu geng nih, satu geng malaikat ditugasin buat ngider. Ngider itu apa ya? Keliling, bahasa kerennya apa tuh? Ngider, ngeronda. Masa ngeronda malaikat apa? Patroli. Iya, malaikat belusukan, pencitraan, malaikat pencitraan. Patroli ditugasin sama Gusti Allah. Ya, malaikat, golongan malaikat, geng patroli, tolong kamu patroli setiap ada majelis yang di situ disebut nama Allah, yang di situ ngebahas tentang ilmunya Gusti Allah, ajarannya Kanjeng Nabi, kumpul kalian di sana. Tuh. Ngapain tuh malaikat ngumpul? Doain yang pada hadir di situ. Doain apa? Kata malaikat apa? Ankumu maghfuran lakum. Para hadirin, akhwan, ikhwat yang pada hadir di majelis, bangun. Berbahagialah kalian. Bangkit. Kenapa? Karena sudah diampuni dosa-dosa kalian. Nah itu enaknya. Cuma duduk doang. Yang capek sambil selonjoran, yang lapar sambil gayem, ya itu semangka udah habis. Untung kita di depan aman. Coba di situ udah kita ngeliatin makanan kemana tinggal satu. Doain tuh malaikat, doain.
Makanya banyaklah keterangan la yaqudu qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tuh, penduduk suatu kaum yang di situ mereka sama berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, illa hafathumul malaikah, kecuali malaikat mengerumuni mereka. Nah, ini dalilnya, hadisnya, keterangannya. Itu malaikat yang tadi, malaikat siapa? Belusukan, malaikat patroli. Dinaungi kita, kumpul malaikat baris dari sini sampai ke langit. Doain kita. Makanya kalau udah kumpul di majelis, niatnya benar, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi kita tuh, ibarat kehujanan dipayungin. Ya, hujan dipayungi kan nggak kehujanan, panas, kita masuk ke ruangan ada AC-nya jadi adem. Wah, ini dinaungin sama rahmatnya Gusti Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun di hati-hati, di qalb, di hati kita as-sakinah. Ya, sakinah miskin. Sakana, tentrem, ketenangan. Udah kita rasain belum? Kita duduk di majelis, mungkin di rumah, di kerjaan, sebelum datang ke majelis, kariwuh kita puyeng, banyak masalah, banyak pikiran, perasaan nggak enak. Nyampe ke majelis, bilang, wah kayaknya tenang. Ya, ibarat di luar kepanasan, nyampe ke ruangan AC kayaknya adem. Lah, itu emang janjinya begitu. Wa nazalat alaihimus sakinah, tenang, kita duduk bareng di sini. Yang penting niatnya bareng sama, dapat ketenangan. Utang lupa, punya utang lupa, udah duduk di majelis mah. Ntar pulang dari majelis ingat lagi, puyeng lagi. Makanya kadang suka kangen hari Minggu, hari Senin aja udah, aduh kapan malam Jumat begitu. Bukan buat ngelupain utang, bukan. Buat nyari keterangan, kayaknya kalau kumpul bareng ikhwan tuh enak, tenang gitu hawanya ya. Yang walaupun ada diem-dieman, ya kan saya tanya kagak ada yang nyaut. Kasian banget. Ya kadang duduk di majelis cuma diem aja, yang lain pada ngobrol dia diem aja. Lah itu secara hakikat Allah tanam, kirim sakinah, ketenangan, tenang. Saking tenangnya sampai itu udah tenang banget itu, sampai dipanggil nggak nyaut, diajak ngomong nggak nyaut, saking tenangnya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya. Makanya beruntung, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ini kan taufik juga dari Gusti Allah, kita bisa hadir di sini nih, taufik. Paling nggak itulah yang bisa kita rasakan. Gak usah jauh-jauh, gak usah macem-macem. Ya hadir di majelis pengen ini, pengen itu, udah sering lah kita bahas. Hadir di majelis pengen apa? Pengen kaya. Ikut ngaji biar kaya. Pasti kaya. Ya, kaya apa? Kaya orang, kaya apa? Ya, ya begitulah. Mudah-mudahan ya pada betah. Kalau saya bilang istiqomah ngeri. Pengalaman-pengalaman yang udah begitu. Bahas istiqomah besoknya izin melintas. Izin melintas. Makanya udah betah aja lah bahasanya, betah. Mudah-mudahan pada betah, karena tujuan kita satu. Ini majelis tujuannya ibarat majelis ini kendaraan jurusannya satu, ke keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pahami diampuni dosa, apalagi terima iman Islam, kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Ya intinya kan minta keridhaan Gusti. Ya udah itu aja. Ini majelis kendaraan tujuannya kepada keridhaan Gusti
Allah, jadi nggak usah nyari macem-macem, pengen kaya, pengen ini, pengen itu. Seandainya dikasih, ya alhamdulillah. Seandainya nggak dapat, ya emang bukan tujuannya ke situ, kan begitu. Ya, kalau tujuannya aneh-aneh ya udah. Kadang sakit, ke majelis biasanya sembuh, malah kagak sembuh. Biasanya kalau ke majelis sembuh sakit, ya, ke majelis saja malah nggak sembuh. Iya, kadang aduh meriang, pernah saya begitu, flu. Jadi flu, ya pokoknya namanya gejala flu kan kemana-mana ya, bang ya, kepala puyeng, ya pokoknya begitu nggak enak lah. Udah ingus meler kan, badan kayaknya nggak enak, Pak. Hah? Tulang-tulang linu, aduh pokoknya rasanya orang enak. Nah pas malam itu, pas jadwal pengajian, ya pengajian kebetulan di Tambun. Waktu itu Pak Gun, niat saya jelek, asli jelek niat saya. Niat saya apa? Yang penting saya datang ke majelis. Sekali aja saya flu, emang lagi wah pokoknya lagi parah-parahnya, payah-payahnya. Sekali aja saya flu atau batuk, saya langsung izin. Dengan alasan udah saya rancang semuanya tuh rapi pokoknya. Sekali itu, udah langsung saya izin. Ya, saya mau pamit karena nggak enak, takut nular apa gimana. Juga pengen istirahat. Kayak, pokoknya udah saya rancang udah rapi. Di jalan tuh sambil flu, sambil ya begitulah meriangin jalan. Nyampe majelis, sampai kelar sholat subuh, pulang baru sadar saya. Pas pulang baru sadar, perasaan gue kemarin sakit. Udah niat dari rumah izin datang pulang. Lah ini sampai subuh kelar agak flu. Itu dari pertama duduk sampai kelar flu-nya kemana nggak tahu. Seakan-akan lupa, badan meriang juga nggak terasa. Ya karena udah ketemu Ikhwan ngobrol ngalor ngidul kan. Sampai pulang tuh baru ingat lagi, perasaan semalam pengen datang cuma mau izin doang. Malah dikasih sehat sembuh tuh. Ya. Cuma jangan sosok ngetes. Aduh, meriang kagak enak. Majelis biar sembuh. Kemarin sembuh saya. Datang pisan ke majelis malah meriang juga. Akhirnya wah majelis apaan ya, kagak bener itu, kagak sakti. Bukan majelisnya yang nggak sakti, situnya. Ya, kan begitu. Udah niat yang penting datang aja ke majelis. Insya Allah kalau niatnya bener, insya Allah lah. Iya, ya banyaklah apa namanya kebesaran Gusti Allah yang Allah perlihatkan. Meriang kesini pernah meriang tuh, badan emang di rumah udah meriang gak enak. Enaknya kan tidur kalau meriang ya enggak, apalagi punya bini, udah pengennya deket bini udah meriang. Kebetulan jadwal pengajian yang udah berangkat, aduh meriang nih, biasanya sembuh ke majelis. Nyampe majelis alhamdulillah masih meriang. Ya waktu itu bilang sama Kang Bani, wah badan kagak enak meriang. Berapa tuh, suruh mandi malah sama Kang Bani. Udah mandi kan, aduh ini medis mana, teori mana, orang meriang disuruh mandi malam-malam jam berapa kan? Jam 3 pagi apa setengah 3 pagi. Habis pengajian begini, kita sambil begini, kemarin sembuh kagak ya masih meriang gue, salah lo kan gitu ya. Datang ke majelis macam-macam. Nah itu disuruh mandi sama beliau. Ya, Pak Gun kalau medis gimana tuh? Orang meriang nih, obat ya. Wah orang namanya meriang kan nama air aja nyentuh di kita juga ini kita ya, udah ngeri. Suruh mandi. Akhirnya kita mandi tuh malam-malam. Mandi. Ya alhamdulillah selesai mandi ya seger. Ya seger alhamdulillah. Sehat. Nah itu
Ya kurang lebihnya seperti itulah. Jadi kalau udah nyaman, udah ngerasa sinkron di majelis, sudah merasa cocok, udah apapun bisa terjadi. Ya keanehan-keanehan karena apa? Yaitu wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan Allah kirimkan. Kalau udah tenang mau sakit apa ke gampang sembuh. Ya kalau udah tenang, karena kebanyakan sakit, orang udah sakit tambah parah dari pikiran, bener nggak? Orang sakit parah dibawa ke rumah sakit, ngelihat tetangga pada mati, wah kemarin baru masuk mati. Dapat 2 hari tetangga kanan mati juga, akhirnya kepikiran, jangan-jangan besok gua nih Israel masih muter di kamar ini nih, kan gitu. Kebanyakan pikiran akhirnya tambah parah. Cuma kalau udah duduk di majelis kita ngobrol silaturahim, salah satu manfaat silaturahim ya insya Allah lah. Ini contoh doang ya, contoh. Secara umumnya segala permasalahan hidup, segala kesusahan, apapun itulah kebimbangan, ya insya Allah di majelis sudah dijelaskan wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Ya kurang lebihnya seperti itu. Dah, daripada tambah jauh ngalor ngidulnya karena masih banyak pembicara pada hari ini, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.